yuhibbu atau tidak suka. Sebenarnya nama Abu Lahab ini nama asli atau nama lakop? Julukan. Nama lakop. Nama Nama bukan. lakop. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdul Abdul Uja. Abdul Abdul Azza. Uzza. Ya. Abdul Uzza. Jadi nama Abu Lahab ini merupakan nama lakop atau nama apa? Julukan. Ya. Julukan. Jadi Lahab itu artinya yang bergejolak. Maksudnya bergejolak ini seperti halnya api neraka. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya ini berseri Abu Lahab. Emang dikisahkan wajah Abu Lahab ini berseri ya, jernih dan dikatakan bergejolak karena seperti halnya memancarkan cahaya suatu api yang memancarkan suatu cahaya ya, seperti itu Abu Lahab. Jadi nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa menggunakan kata Abu Lahab di sini, tidak menggunakan Abdul Uzza? Karena Abdul Uzza itu merupakan abdun. Abdun itu artinya apa? Artinya abdun? Hamba. Hamba Allah. Hamba ya. Uzza, Hamba. Al-Uzza itu apa? Al-Uzza kemarin? Berhala. Berhala. Salah satu nama berhala. Jadi tidak makna Lata. nama ini merupakan bentuk suatu kesyirikan ya. Karena menyebutkan seorang hamba dari salah satu berhala. Makanya disebutkan di sini nama lakop Abu Lahab. Kemudian la yuhibbul Islam karena Abu Lahab ammu Rasulullah. Jadi Abu Lahab merupakan paman Nabi ya. Paman Rasul la yuhibbul Islam, yang tidak menyukai ajaran Islam. Wa kana yu'di huwa wa zaujatuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dari bentuk ketidaksukaan terhadap Islam, yu'di, apa yu'di kemarin? Ada yu'di. Ada yu'di. Apa yu'di? Benci. Mengganggu. Mengganggu ya. Mengganggu. Yu'di artinya mengganggu. Yu'di huwa wa zaujatuhu. Maksudnya huwa ini kepada Abu Lahab. Ya. Wa zaujatuhu. Zaujatuhu ini siapa? Arti zaujah? Pasangan. Zaujah pasangan atau imro'atuhu, perempuan, istrinya ya. Dan istri Abu Lahab itu mengganggu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam dakwahnya Nabi sering diganggu oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Kemudian wa fi ahadil ayyami, dan pada suatu hari ya, jama'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Jadi Nabi pada suatu hari mengumpulkan orang yang ada di sekitarnya, di sekitar Mekah pada waktu itu ya. Mengumpulkan, memanggil dalam suatu perkumpulan, wada'ahum ila ibadatillah. Dan mengajak da'a itu memanggil, doa, jadi wada'ahum ila ibadatillah, dan mengajak untuk menyembah kepada Allah ya. Kemudian setelah memanggil atau mengajak untuk beribadah kepada Allah, wa andarul kuffar bi anna lahum adzaban syadidan in lam yu'minu. Dan Nabi Muhammad juga pada perkumpulan tersebut andaro, mana andaro? Memperingatkan ya. Memperingatkan al-kuffar, orang kafir, bi anna lahum, bahwasanya mereka orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih, azab sadida in lam yu'minu, jika mereka belum iman kepada Allah ya. Kemudian faqala ammuhu Abu Lahab, kemudian ammuhu, paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini berkata tabban laka, atau celakalah, binasalah laka, kepada Muhammad, binasalah kamu Muhammad, alihada jama'tana, maksudnya apakah kamu dengan mengumpul, dengan berdakwah ini kamu mengumpulkan kami, maksudnya kan seperti itu. Alihada jama'tana, dengan apakah dengan ajakan ini
kamu mengumpulkan kami semuanya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi itu seperti itu. Apakah kamu dengan maksud seperti ini kamu mengumpulkan kita? Maksudnya. Fa'anzalallahu surat Al-Masad. Maka Allah menurunkan surat Al-Masad ini. Menurunkan surat Al-Lahab. Wa bayyana fiha anna Aba Lahabi wa zaujatuhu sayu'adzibani binnar. Dan dijelaskan pada surat ini bahwasannya Abu Lahab dan istrinya wa zaujatuhu sayu'adzibani jatuh. akan diadab ya dalam Api neraka. Seperti itu. Kemudian fahimtum fi hadhihi al ayah fi hadhil makna fahimtum Misal. Fahim. Ustadz, yang wa anzaro tadi apa Ustadz? taib wa andaro al kufar. Jadi Nabi itu memperingatkan ya, setelah mengumpulkan kepada dalam suatu tempat dan memperingatkan kepada orang kafir. Andaro itu memperingatkan. Wal anjaro. Itu yang dikurung apa Ustaz ya? Gimana? Halakan yang dikurung. Yang Halakan itu artinya celaka. yang Abu Ya, Lahab berbicara tabban tuh. laka atau halakan artinya Tabat tabban itu laka. halakan, celaka. Celaka. Halakan. Belakang. Baik. Kemudian Kalau kannya kamu itu berarti ya. Halakan. laka. Celaka kamu gitu. Celakalah kamu Muhammad. Celakalah. Apakah kamu dengan ini kamu mengumpulkan kita? Maka Allah turunkan di sini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi wa tab. Kemudian lanjut kepada ma'ani al-kalimat. Tadi al-ammu bisa diulangi bareng-bareng. Al-ammu Al-amu. artinya ahul walid. Ul walid. Ahul walidi. Ahul walidi. Mana ahun? Ahun apa artinya? Dia laki-laki. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kemudian Ahul. al-walid apa? Al-walid artinya. Walid. Walidai Ayah. apa? Ayah orang tua. Walid itu ayah. Ayah ya. Walidaini. Walidaini itu baru walidain kedua orang tua ya. Walidatun baru ibu. Kemudian tabbat Halakoh. Halakah. halakat. Celaka. Celaka. Tadi yang atas apa kan? Al-amu itu bibi ya. Al-ammu itu artinya paman. Paman. Oh alamu. Paman. Itu kan saudara dari ayah. Paman. Kemudian gitu ya. kata gimana? Ya paham Ustaz. Tabbat. Tabbat. Artinya apa tabbat? halakat. Celaka. Halakat. Binasa. Halakat. Halakat artinya celaka. Kalau tabati juga celaka juga kan artinya. Ya, sama. Ya. Ma'agna. Ma'agna. Artinya apa? Ma'agna. Tidak. Mafa'a. Manafa'a. Mau mana? Manafa'a. Tidak bermanfaat. Manfaat. Tidak bermanfaat. Manfaat tidak bermanfaat. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tidak bermanfaat maluhu hartanya wa ma kasab dan apa yang mereka kumpulkan. Kasaba. Lanjutnya kasaba artinya jamaah. Ma makna jamaah? Semua. Jamaah artinya Mengumpulkan. Sekumpulan. Mengumpulkan. Jama'atun itu artinya perkumpulan. Jamaah.
tablik, bukan. Jama'atil qurra itu penyebutan seorang pembaca atau qori ya. Qori, Jamaah jamaah fil qura. saja itu Ustaz artinya terputus-putus ya? mengumpulkan. Apa saya Misalnya, kali karena jauh? kemudian selanjutnya sayasla atau yasla. Apa makna yasla? Pada ayat sayasla naron datalahab. Masuk neraka. Atau Yadkhulun nar. annar. Masuk neraka. Ke dalam neraka. Yasla. Bisa sambil dicatat ya. Iya. Yasla yadkhulun nar. Selanjutnya Ustaz tadi datalah. ma'akna sebentar Pak. Ma'akna itu tidak bermanfaat. Jadi tidaknya itu ma ya jadi. Ya, ma di sini Ma'akna. ma an-nafyu ya. Jadi ma berarti negatif. Ada lagi ma yang berarti apa ya? Ma, tapi di sini Ya. berarti ma ini ma an negatif. Ma an-nafyu. Jadi tidak bermanfaat. Berarti sama dengan la ya Ustaz? Nah, seperti halnya seperti itu. La. Ada. Jadi kalau dibilang la ditambah la Nggak bisa. ya benar atau salah tuh Ustaz? Nggak La bisa. makna. Soalnya kesannya bertele-tele. La, ma, Oh gitu ya. nafa'a. Ada Jadi tinggal aturan dipilih. ya oke. La naf'a atau ma nafa'a. Jadi tinggal dipilih satu saja. Karena kan Ya. dalam bahasa Al-Quran tinggal nggak yang bertele-tele ya. Maknanya jelas. Pasti ada pengulangan itu ada maksud tersendiri. Misalkan tabbat syada abi lahabi wa tab. Maka celakalah yada abi lahabi. Tangan abi lahab. Kenapa diartikan dengan tangan? Karena suatu perilaku atau suatu pekerjaan itu awal mulanya dari sebuah tangan. Sering kita mulai dari tangan. Apakah yang celaka cuma tangan saja? Tidak, tapi seluruh badan. Tapi Allah menggunakan kata yada ini hanya menunjukkan karena yad ini yang sering digunakan dalam melakukan segala sesuatu. Misalkan ketika mau makan menggunakan Tangan. tangan. Ketika mau menulis menggunakan Tangan. Tangan. kira-kira ketika mau Abu Lahab mau melempar sesuatu kepada Nabi menggunakan apa? Tangan. Nah, makanya disebutkan dalam sini ya tabat syada Abi Lahab wa tab. Maka celakalah tangan Abi Lahab. Apakah yang dicelakai cuma tangan saja? Tidak. Namun maksud pada ayat ini yang dimaksud secara umum ya, secara seluruh tubuh Nabi Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahab wa tab. Kemudian Zata lahab. Tabat syada abi labi wa tab. Sayasla naron data lahab. Artinya narun musta'ilah muqadah. Jadi narun itu narun apa artinya? Neraka. Neraka. Neraka atau api ya. Api yang Api. musta'ilah. Api yang Yang menyala. menyala. Ya. Membara Menyala. dan menyala. Nah, saya Membara dan naron menyala. data lahab. Maka Allah akan memasukkan Abu Lahab ke dalam neraka yang menyala atau api yang menyala atau membara itu. Data lahab itu artinya yang membara atau menyala atau membara bisa. Musta'ilatun niku napa Ustaz? Musta'ilatun itu menyala. Menyala. Muqadah membara. Jadi kan Itu gambaran baknya kenapa bahwasanya kasroh ya Ustaz? gimana? Jatalahabi. Data lahab menunjukkan data lahab. Jadi data itu kepemilikan. Data lahab. Misalkan contoh lain. Al ustadu du ilmin. Jadi Karena huruf jar. ustadz itu memiliki ilmi. Memiliki pengetahuan du ilmin.
Nah, kenapa dzata lahab? Karena an-nar itu digambarkan dengan suatu nas ya. Dzata lahab. Jadi sesuatu yang menyala-nyala, api yang menyala atau membara. Fahimtum? Insyaallah. Baik. Fahimtum. Insyaallah. Fahimna. Selanjutnya imro'atuhu. Fahimna. Imro'at Imro'atuhu artinya Zaujatuhu. Istrinya. zaujatuhu. Istrinya. Zaujatuhu. Istrinya. Mar'atun maksudnya wamro'atuhu hammalatal hatab, itu istri Abu Lahab. Kemudian hammalata wamro'atuhu hammalatal hatab. Hammalata apa artinya? Hammala yahmilu. Membawa. Ana ahmilu al-qalama. Membawa. Saya membawa pensil. Menulis. Al-qalam tuh Pulpen. Pulpen. Jadi hammalatal atau jadi hammalata itu artinya hamil atau membawa ya, pembawa. Kemudian al-hatab, kayu. Syajaru al-syajaru al-yabisu. Apa artinya asyajaru kemarin? Asyajaru. Pohon. Kayu. Pohon. Al-yabisu Pohon. Alia bisu terik. kering ya. Kering. Jadi Terik. maksudnya pohon yang kering itu kayu yang kering. Yang sering digunakan kayu bakar ya. Kan bentuk dari kayu bakar itu kan kering ya. Bukan Iya. basah ya. Jadi maknanya asyajaru al-yabisu, pohon yang kering. Yang dimaksud di sini kayu yang kering ya. Kayu yang kering itu kayu bakar. Kemudian jiduha, Jiduha. unuk, makna unuk, Jiduha. Belakangnya. Leher. leher. Pas antum. Fiji diha hablum min masad. Jadi di lehernya dikalungkan dengan hablum. Tali. Tali. Hablum kemarin Tali sabut. tali dari serabut. Kering. Fiji diha hablum min masad. Masad itu leaf atau serabut. Jadi unukuha itu kering. Apa? Unukuha. Jadi digambarkan, Allah gambarkan seorang istri Abu Lahab itu yang bernama Ummu Jamil itu pembawa kayu. Pembawa kayu dengan, jadi ketika membawa kayu digambarkan dengan mengkalungkan tali ya. Tali dari serabut kelapa itu yang dikalungkan di leher. Jadi mengguna untuk mengangkat kayu-kayunya. Jadi unukuha itu apa Ustadz? Oh, iya. Leher. Unu. Leher. Ya. Dikalungkan leher. di leher. Leher. Ya. Oh, Talinya yang belakang. Jiduha. Momentum fi hadhihi al-makna. Momentum dijawab kaifa. Jadi saya jelaskan ya. Tabbat yada abila wa tab, maka celakalah ya. Ketika tadi ya asbabun nuzulnya, sebab turunnya kan ketika Nabi mendakwahi jamaahnya, namun apa yang dilakukan Abu Lahab apa yang dilakukan? Tabbat yada. Menentang. Ya, menentang. Tentang ajaran Nabi. Celakalah kamu. Terus Abu Lahab mengatakan, maka celakalah kamu Muhammad, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kami semuanya? Kami. Ini kamu mengumpulkan kami semuanya. Kemudian turunlah Allah menurunkan surat ini, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka celakalah tangan Abi Lahab. Ya, seperti tadi tangan itu yang dimaksudkan hanya tangan tapi seluruh tubuhnya. Abi Tabbat Lahab yada. Abi Lahab wa tab. Celakanya Binasa. Tabbat. Nah,
celaka atau binasalah kamu. Istilah kata ada penekanan. Ketika pertama tabat itu celakalah dengan Benar-benar seburuk-buruknya celaka. celaka, kebinasaan. Binasa, kebinasaan. Kemudian ma'agna'an humalhu wa makasab. Jadi ketika Abu Lahab ini menentang Nabi, ketika Nabi mengatakan bahwasanya kamu akan masuk neraka. Nah, kemudian Abu Lahab ini menentang Nabi dengan apa? Bahwasanya mengira bahwasanya Abi Lahab ini ketika dimasukkan dalam neraka akan mengira akan bahwasanya neraka itu bisa dibeli dengan apa yang ada, istilah kata menyogok. Apa menyogok itu dalam bahasa Indonesia? Menyuap. Menyuap, bahwasanya hukuman tersebut bisa dibeli dengan harta dan juga anak. Makanya Allah sebutkan ma'agna'an humaluhu wa makasab, bahwasanya hartamu yang kamu kumpulkan, ma'agna'an humaluhu wa makasab, hartamu yang Tidak sudah kamu bermanfaat. kumpulkan sebanyak Kasab. apapun, ma'agna, tidak bermanfaat, tidak berguna untuk menebus yang namanya neraka. Nah, seperti itu, kurang lebih penafsirannya seperti itu. Jadi hartamu, kemudian anak-anakmu juga ketika kamu sudah dalam masuk neraka, tidak berguna harta tersebut untuk menebus yang namanya neraka. Nah, Ini ma'akna anhumaluhu wa makasab ini yang berbicara Allah ya, Sat? Bukannya Nabi Muhammad. ya, Allah menurunkan ini ma'agna anhumalu wa makasab. Kemudian saya selana roda talah. Kalau kasarnya apa Ustaz? Tadi saya kapan? Gimana? Wa makasar artinya jadinya. Kasab itu kan artinya Ma'akna. ini jamaah. Jamaah. Apa tadi saya kepentok. artinya Kasabnya jamaah? perkumpulan. Apa? Kasab. Artinya kasab kata ibu itu. Kasaba itu yang mereka usahakan. Usahakan maksudnya usaha ini dari pengumpulan usaha, dari mengumpulkan hartanya. Harta si Jadi, Abu Lahab. harta Abu Lahab. Jadi tidak bermanfaat semua harta yang sudah diusahakan atau sudah dikumpulkan. Saya selana ronda talahab. Karena atas perbuatan penentangan tersebut, saya selana ronda talahab, maka akan dimasukkan ke dalam neraka datalahab yang membara. Ke dalam dimasukkan ke dalam neraka yang membara atau menyala. Kan kalau kita lihat api kan yang terlihat itu kan apa? Menyala ya apinya, ketika Menyala. mati lampu, Naron. kita hidupkan lilin itu kan menyala ya. Menyala kemudian membara. Makanya Allah gambarkan tersebut. Wa Maka Allah nyebut hammalata hatab. naron jatalahab. Jadi lahab ini Allah yang memberi nama ya, Sat? Ya, Abu Lahab. Abu Lahab. Jadi waktu zamannya itu namanya kan Abul Ula, Abul Uzza. Nah, tapi di masyarakat itu dia nggak dikenal sebagai Abu Lahab. Ya, istilah Hanya kata Allah yang itu menamakan. namanya nama julukan. Ya, artinya masyarakat di Madinah itu, di Mekah itu, Mekah itu tidak mengenal Abu Lahab sebenarnya ya. Hanya Allah yang menamakan mengenal. Yang namanya julukan kan pasti tahu ya julukannya. Soalnya itu ada naron jatalahab. Jatalahab itu kan menyala-nyala itu ya, bisa bilang tadi. Menyala maksudnya kan Abu Lahab itu kan menyala, kenapa? Terlihat dari mukanya yang berseri. Putih emang. Bersih. Bersih, menyala. Dan wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu merupakan pembawa kayu bakar. Fi diha habalum min masad. Yang dikalungkan, Allah gambarkan bahwasanya istrinya ini dikalungkan dia di lehernya dikalungkan habalum, tali yang terbuat dari serabut. Akar serabut. Guna Serabut yang dipintal. serabut. Guna untuk serabut yang dipilin.
Guna untuk mengangkat kayu tersebut. Kayu. Ini maksudnya wa mur'atuhu hamalatal Ah. hatab, itu maksudnya yang membawa kayu di dalam neraka itu ya, bukannya waktu di Mekah itu ya Ustaz. Kan Jadi dibilang ada Abu Lahab sebuah di neraka nih. penafsiran dalam ayat ini ulama kan berbeda-beda ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya bentuk dukungan istrinya terhadap suaminya itu hammalatal hatab, seperti hanya mengkompori. Apa artinya mengkompori? Kompor-komporin. Apa sih bahasa Provokasi. provokasi? Provokasi ya. Oh. Karena kan istilah kata ketika ada memulai sebuah api berangkat dari kayu bakar. Kayu. Nah, Iya, istilah iya. kata istrinya ini yang memprovokasi juga terhadap ajaran memprovokasi Abu Lahab untuk menentang ajaran Nabi. Nabi. Oh. Nah, jadi ada penafsiran seperti itu. Ngompori. Makanya disebutkan bahwa hammalatal hatab, seperti halnya pembawa kayu bakar, maksudnya pembawa ke kayu bakar ini yang dimaksudkan untuk memprovokasi terjadinya penentangan terhadap ajaran Nabi. Nabi Muhammad. Jadi kan namanya istri pasti mendukung apa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang Suami. Suami. Tidak semua. Karena Nabi Musa kan istrinya nggak mau ikut dia. Kemudian Fiji dia belum masad, itu Allah gambarkan juga bahwanya Lehernya. Pada lehernya. Di lehernya Ada dikalungkan tali dari serabut yang di serabut. dari serabut. Kablum mimasyad. Jadi bentuk penafsiran para ulama juga seperti itu. Ustaz, maaf tadi mim masad itu apa artinya Ustaz? Masad itu serabut. Oh iya, Serabut. Mimasyad dari serabut. Di lehernya. Diha. Kan diperlukan perempuan ya. Perempuan Hanya kan perempuan itu ya. Kepada istri, pada lehernya gitu ya. Menunjukkan kepada istri Abu Lahab. Hablun dikalungkan ya, sebuah tali mim masad yang terbuat dari serabut. Yang terbuat dari serabut. Jadi Fahim tumpi hadi asurah. Fahim Insyaallah paham. Fahimna. Kan saya nanyakan fahim tum, jawabnya fahim. Fahimna. Tumnya itu antum. Fahim tum. Fahim tum domiri antum, artinya kalian tum itu. Kalian. Fahim ta dedi. Jadi fahim tu. Asanta. Kemudian ini lanjut kepada mau melanjutkan ke surat Al-Ikhlas ya. Ini pembahasan surat terakhir. Kita sedikit membahas surat Al-Ikhlas. Insya Allah tadi yang surat Al-Lahab paham ya. Insya Allah. Lanjut kepada surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Baik, saya jelaskan ini ya. Sekilas, jadi biar ada gambaran bahwasanya surat Al-Ikhlas itu seperti ini. Jadi pada surat Al-Ikhlas ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu ketika Al-Kafirun ini di bawahnya ya. Qala al-kafiruna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Jadi ya Muhammad, sif itu dari kata wasofa yasifu, sifatan. Maksudnya di sini wasofa yasifu, sifatan itu
gambarkanlah kepada kami bentuk Tuhanmu. Itu. Karena pada waktu itu kan orang kafir gak mengetahui ya, gak mengimani terhadap Allah. Kemudian fa'anzalallahu suratul ikhlas. Maka Allah pada surat Al-Ikhlas ini. Bagaimana bahwasanya Allah itu bagaimana? Ya. Makanya langsung turut surat fa'anzalallahu suratul ikhlas. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas yang berisi wallahu ahad. Katakanlah bahwasanya wallah, Allah itu ahad ya. Satu. Esa. Esa. Kemudian Allahu somad ya. Ini as-somadu artinya alladzi yahtaju ilaihin nas wala yahtaju ilaihim ad-daimu al-baqi wala yamut. Jadi Alladzi dalam Al-Qur'an terjemahannya as-somad itu apa? Alladzi yahtaju ilaihin nas wa la yahtaju ilaihim ad-daimul baqi bagi ladzi la yamutu. Di dalam Al-Qur'an ada yang buka Al-Qur'an bawa Al-Qur'an terjemah? Ada. pengertiannya apa? Somat orang yang Bergantung. bergantung. Yang maha dibutuhkan. Iya Ustadz, yang maha dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya. Makanya alladzi yahtaju ilaihi nas. Jadi yang dibutuhkan ilaihi annas, maka Allah ini yang dibutuhkan manusia, bukan Allah yang membutuhkan manusia. Itu ya. Jadi tempat kembalinya seorang manusia itu kepada Allah. Wala yahtaju ilaihi, dan Allah itu tidak membutuhkan kepada manusia. Jadi manusia yang perlu butuh. Allah itu nggak perlu hamba, nggak perlu kepada manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Selanjutnya ad-daimu al-baqi. Ad-daim itu terus menerus ya, kekal. Al-baqi kekal. Al-daim kekal ya. Jadi Allah itu tidak akan mati lah ya, mutu, kekal abadi seperti itu ya. Kemudian kufuwan, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana kufu? Syabihah. Sekufu artinya apa? Setara. Kufuan, kufu itu ya. Ada setara berarti ada sesuatu yang disandingkan. Ketika Allah setara maka ada sesuatu yang menyamainya, seperti itu. Makanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan. Maka Allah tidak ada sesuatu yang menyetarainya. Kufuwan ahad. Betul. Ya, kufuwan artinya syabihan atau yang menyetarai. Ya, yang menyertai itu sabihan ya. Oke. Berarti sama sama kufuan gitu saja. Gimana? Kufuan sama sabihan sama artinya. Ya, sama. Kalau kufu kan artinya sekufu itu. Sepupu. Ya. Yang kan sekufu itu setara. Oh, setara. Yang setara, sekufu. Sabiannya yang menyetara. Syabihan, setara. Selanjutnya Suatu yang menyetarai. tidak ada yang menyetarai atau menyamai. Tidak yang menyamai. Al-makna artinya qul ya Muhammad Allahu wahid la syarikalah. Katakanlah ya Muhammad. Allah mengatakan, Allah menyuruh kepada Muhammad, ya Muhammad katakanlah bahwasanya Allah itu wahid, satu. Esa la syarikalah. Kenapa dalam al-ahad ini ya Pak menggunakan kata ahad bukan wahid? Karena ketika menggunakan kata wahid itu ada kemungkinan
wahid, itsnain, salasa, ada Bila kemungkinan 1, 2, 3. dua, tiga, Oh ya itu ya. ya. Makanya menggunakan kata esa. Esa ketika esa ya satu, nggak ada Tunggu. kemungkinan dua, ketiga. Begitu juga kenapa nggak menggunakan kata awal, wasani. Ketika ada awal itu yang pertama, ada kemungkinan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Makanya keempat. menggunakan Oh gitu ya. artinya esa. Esa ya satu, nggak ada keduanya, nggak ada duanya, nggak ada ketiga, yang begitu juga seterusnya. Ya. Maka Sebegitu sempurnanya dipilih sama Allah ya kata-katanya. kelebihannya bahasa Arab seperti itu. Kenapa Allah Iya. menggunakan bahasa Arab? Ada sisi kelebihan pastinya ya di balik bahasa Arab tersebut. Dan hal ini nggak bisa didapatkan kalau kita nggak mau meneliti lebih mendalam. Jadi biar Bapak Ibu semua terpacu untuk selalu belajar. Baik. Qul ya Muhammad, Allah wahid la syarikalah. Syarik apa artinya? Tidak Syirik. menyekutukan. Menyekutukan. Tidak ada sekutu Syirik. baginya. Hanya kepada Allah itu tidak ada sekutu baginya. Wala waladalahu wala walid. Tidak. Apa makna? Wala walid, tidak Wala walad. beranak. Waladun. Tidak beranak. Dan tidak Tidak punya beranak dan Tidak tidak dilahirkan. diperanakan. Anak. Tidak punya Wala anak. lahu. Jadi Tidak Allah punya tidak punya anak dan juga walid dan juga tidak memiliki bapak bapak. Bapak. Jadi tidak beranak dan juga dan tidak tidak diperanakan. beranakan ya. Wala ahada mithlu, dan tidak ada sesuatu yang Menyamai. 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 Misluhu. Mislu. Mislu. Wala Nah, ada. jadi paham ya Misluhu. bentuknya di sini surat Al-Ikhlas Iya. kira-kira gambarnya seperti itu ya. 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 Baik. Boleh diulang Ustaz sekali lagi artinya gitu. Gimana? Baik. Ahad itu Al-makna. artinya esa. Katakanlah Muhammad bahwa tanya Allah itu esa, terus tidak menyekutukan, tidak apa? Yang Yang gimana al-makna ya? mungkin Ustaz. Yang Maksudnya yang mana nih? Kul. Oh, baik. Ya Muhammadullahi. Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad bahwasanya Allah itu satu atau Ya esa ya, Muhammad. esa. Allah itu Allahu esa. wahid. La syarikalah, Ya. dan La tidak syarika. ada sekutu baginya atau Tidak ada sekutu. La syarika lah. Yuhu. Hu-nya itu Allah ya berarti. cara syarikalah, lahunya maksudnya kepada Allah. Allah. La syarika, jadi la tidak, syarika itu sekutu, lahu sekutunya, maksudnya sekutu Allah. Jadi dalam bahasa Arab tuh Allah itunya laki berarti ya jenisnya. Nggak ada gambaran Nggak bisa ya. laki atau perempuan. Nah, Iya. nggak bisa digambarkan tersebut. Cuman pilihannya dalam ayat ini menggunakan lahu. Lahu. Kemudian wala walada lahu wala walid. Jadi Tidak beranak. Allah tidak memiliki Tidak anak memiliki anak dan juga tidak mem- walid. tidak Mana bapak. walid? Bapak. Tidak diperanakan. Kalau walid itu kan artinya bapak atau orang tua ya. Waliden. Jadi tidak beranak dan juga diperanakan. Diperanakan. Wala walid. Hmm. Walaupun yang memperanakan tuh perempuan sebenarnya ya, tapi Ya, makanya Makanya ada yang wala nggak walid. beranak dan juga diperanakan. Intinya bukan menjelaskan- anak, bukan orang tua. Hmm. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Ya, Ah, walid. walid itu kan orang tua. Wala ahada mithluhu, mana nanti wala ahada mithluhu, Dan Tidak ada tidak ada satupun yang menyamainya. tidak ada satupun yang menyamainya. Misluhu. Baik. Kemudian ini sedikit ya tambahan tentang kelebihan ya. Qala Rasulullah SAW, ya Allah, Rasul ini mengatakan, man qara'a bikul huwallahu ahad faka'annama qara'a bisulusil Quran. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas, faka'annama qara'a bisulusil Quran. Seperti halnya membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga. Kelebihan
dari atau Doa. kelebihan dari membaca surat Al-Ikhlas. Sepertiganya tadi yang bahasanya mana, Sat? Bi Man bithulusil Qiraah. Quran. Wow, wow, ah. Tulusi. sulusi. Bi itu kan artinya Sulus ya. bi itu Soalnya kan kan di Tiga. surat Salasa. An-Nisa ada tuh kalau nah, mengenai seperti waris, sulus, tulus itu kan sepertiganya. dari kata salasah ya. Iya. Tulus Salasa, Salasa oh artinya gitu. atau salis. sepertiga, 1/3. 1/3. Bisulusi. Bithulusi Al-Quran. Bisulusi. Jadi ini kelebihan dari membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Taib fahimtum fi hadhihi asroh. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna Fahim bi Ustadz, tanya Yes. Ustadz. Taib ya. Di sini kan faka'an nama qara'a bi thuluthil Qur'an. Jadi kan Bithulusil Quran. ya sepertiga gitu kan ya Ustadz. Ya. Nah, ini ada satu murid saya tuh bilang, berarti kalau kita baca Al-Ikhlas 3 ini kali bisa sudah hatam Al-Quran gitu Ustadz. seperti Ya. Iya, seperti gimana itu. itu Ustadz? Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ketika membaca trikul itu seperti halnya hatam Al-Quran ya. Cuma saya belum mengetahui mengenai sanad hadis tersebut benar atau salahnya, saya belum menelaah lebih mendalam. Tapi pernah dengar hadis tersebut ada. Ya. Tapi Ya, jadi mengenai sebenarnya sepertiga ini maksudnya kandungannya atau jumlahnya itu sepertiga dari atau sepertiga bagaimana? ini seperti halnya bithulusil Quran, seperti halnya kamu membaca jazanya atau pahalanya seperti halnya membaca sepertiga, seperti itu. Pahalanya ya Ustaz ya. Sepertiga membaca seperti halnya membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kan dalam surat ini menanamkan tentang akidah ya. Pada intinya akidah ini kan asas dari sebuah ajaran Islam, mempercayai bahwasanya Allah itu esa, itu ajaran paling pokok utama. Makanya disebutkan sifat-sifat Allah di sini. Maka ada hikmah atau kelebihan dari surat Al-Ikhlas ini seperti halnya membaca surat Al-Quran. Gitu. Syukuran Ustaz. Tapi emang pernah dengar saya tentang yang membaca 3 trikul itu seperti halnya membaca satu Al-Quran. Namun mengenai hadisnya, sanadnya saya belum pernah mendalami, teliti. Soalnya kan hadis ini kan sudah ilmu lain ya, beda tafsir. Hadis ini udah beda ilmu, bidang ilmu istilah kata dalam dirosah Islamnya udah berbeda. Tapi mungkin ke fahimtum fi hadi asyurah. Insyaallah. Allah fahimna. Baik, jadi semoga ini ya, pertemuan kali ini penutup di pekan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian apa yang telah pelajari kita sebelum-sebelumnya bisa membekali kita ketika membaca Al-Quran sehingga lebih paham dalam melaksanakan sholat, bisa mentadaburi ya. Pada intinya ketika kita sudah memahami, memiliki dampak terhadap perilaku kita dalam sehari-hari. Insya Allah. Amin. Jangan sampai kita membaca saja tanpa memahami sehingga nggak berdampak orang yang belajar Al-Quran dengan yang tidak ya. Kan pada intinya Al-Quran sebagai petunjuk, bagaimana kita menggunakan petunjuk tersebut tanpa kita memahami isinya. Ustaz. Baik. Jadi tetap usahakan nanti di grup tetap sharing ilmu nggak apa-apa, tentang kajian nggak apa-apa. Usahakan nanti di grup kita tetap bisa berdiskusi. Ya. Kemudian kurang lebihnya ketika saya ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, kurang lebihnya
minta maaf ya ketika ada kebaikan itu datang dari Sama-sama. Allah. Sama-sama Ustadz. Oh, kita ketemu lagi yang sesuai doa kita ya. Apa Ya, kemarin doa kita? Kita ketemu ntar lagi umroh bersama-sama. Umroh pergi bersama ya haji. Bika ya. Bisa? Insya Allah nanti kita jadwalkan Oh, kalau kita ada rezeki. Yang pada intinya kita bisa bercita-cita nanti bertemu di jannahnya Allah insya Allah. amin. Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Nahtati bilhamdalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti habis ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Revo. Ada sedikit sampaian dari lembaga. Kurang lebihnya minta maaf dan minta doanya untuk kelancaran kita dalam melaksanakan pembelajaran. Amin. Semoga Amin. dilapangkan Insya Allah rezekinya, didoakan. dipermudah dalam studinya, Amin. dan pastinya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair wabarakatuh. Ustaz. Bentar ya, ditunggu sebentar nih. Ada Ya sedikit Ustadz. dari Ustadz Revo mau menyampaikan pesan. Pembelajaran terakhir ya Ustaz. Ya, insya Kalau Pak Allah. Ustadz di Surabaya berarti ya? Kalau saya sekarang karena masih liburan, jadi masih di Lumajang. Insya Allah besok sudah mulai ke Surabaya lagi. Oh, enggak, sekarang posisinya di mana? Di Jakarta? Sekarang saya di Lumajang, Ustaz. Oh, Lumajang. Lumajang di mana Lumajang tahu, Ustaz? Tahu Pak saya. Saya dulu bertugasnya banyak di Banyuwangi, di Oh, Surabaya, di Pulau Kangean, Sumenep. Nah, ini baju kerja saya ini. dinasnya di mana, Ustaz, kalau boleh tahu? Saya di industri perminyakan, Kangean Energi Indonesia. Alhamdulillah, Masya Ladang Allah. minyaknya itu di Pulau Kangean. Terus baru kita temuin lagi di pulau, bukan di pulau, di ujungnya Pulau Banyuwangi. Jadi saya sering ke Banyuwangi, Ustaz. Oh, Taib, insya Allah nanti kalau ini bisa mampir, Ustaz, kontak Ya, ke Lumajang. iya Ataupun betul. mungkin Ibu Maimunah mau mampir, monggo. Boleh. Atau Iya. yang penting ini ya, Nanti tetap dibawain saling pempek. silaturahmi. Pempek. Mau dong pempeknya. Sampai boleh nanti kalau ke Ini Palembang. Ustadz Ahnaf Gilang. Gimana, Di- Ustaz? Gimana, Ibu? Sering dipanggil Ustadz Gilang atau Ustadz Ahnaf? Boleh Gilang, boleh, atau Ustadz Ahnaf, boleh. Kalau Oh, saya seringnya dipanggil Ustadz Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, Ahlan, Khair. Ahlan bi khair. Nah, saya gelap ya. Ini suaranya Pak Repo kecil nih. Ya sayanya hilang ini. Enggak ada. Bentar ya. Oke, sebentar teman-teman, ini agak sedikit problem. Kita coba. Enggak, gimana ini belajarnya hari-hari ini? Alhamdulillah, banyak Ilmunya kemajuan. manfaat banget. Dapat banyak. Ya, Gitu ya, sebentar aja. mudah-mudahan kita sholatnya juga jadi lebih khusyuk dengan mengerti. Amin. Mm-mm. Ustadz Dedi sekarang di mana posisinya ini, Ustadz? Saya di Jakarta, Ustaz. Oh, masih di Jakarta. Nanti hari Senin saya ke Bandung. Wah, sepertinya Ada seminggu di Bandung. ada di safar terus sepertinya. Ya, itu mohon doanya Ustaz, saya ada yang saya pelajari di Bandung, jadi Oh, semoga lulus deh gitu. lancar Mm-mm. rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. belajar apa Pak Dedi? Ambil S berapa? S2, S3? Bukan, saya dari PBNU diundang untuk jadi pembimbing haji, Bu. Wah, Masya Allah. Allah. Tahun? Iya, Tahun? jadi 2024? apa?
2024. Bukan, baru jadi pembimbingnya, jadi nanti disertifikasi. Seminggu saya di sana. Oh, Masya Allah. Ini mungkin nanti bisa nih berangkat bareng Ustadz Dedi ya. Insya Allah, Amin, makanya di amin, awal-awal amin. kan saya doain seperti itu. Amin, 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 amin. amin. Oke, Biasa dari doa. teman-teman, ini saya panggilnya teman karena semuanya saya anggap teman-teman yang sedang belajar. Ya, gimana nih? Satu kata lah buat kelas 6 hari ini, bermanfaat atau enggak? Sangat Bermanfaat. sangat Alhamdulillah. Ini Dapat banyak Ustadz. apa coba? Siapa yang mau kasih? Sebelumnya nggak dapat, sekarang dapat. Yang sebelumnya, oh saya baru tahu sekarang, atau enggak? Oh ternyata gini. Siapa yang mau ini? Mau ngasih kesan? Ya, saya dulu deh. Kesannya pertama, ini surat-surat pendek yang biasa kita baca. Beberapa seperti Al-Ma'un itu waktu itu kan cuman di terjemahan di juz amma aja yang kita tahu artinya sepotong-sepotong. Sekarang bersambung. Bersambung artinya ada kisahnya, ada asal usulnya. Meskipun sebelum-sebelumnya juga kita tahu, tapi dengan dari Ustadz Gilang ini eh, secara detail sehingga berkesan buat saya itu di soal Al-Ma'un itu. Jadi apa namanya, jangan ria untuk melakukan eh, sholat, Sholat. jangan lalai. Nah, kalau dulu Ya, cuman lalai gitu kan. Terus terakhir tadi kan yang barusan tuh surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun itu rupanya istrinya Abu Lahab. Alhamdulillah. Lahab itu Ya, Pak. Lahab, surat Al-Lahab itu istrinya Abu Lahab itu rupanya masuk neraka juga memang, terus tapi disiksa yang sangat pedih itu. Dikasih apa namanya? Kayu. Nah, dari situ ya tambah takut saya sama Allah. nah memang Ujung-ujungnya itu kita tambah takut nih sama Allah nih. Jadi harus menjalankan semua perintah Allah, sholat tepat waktu, jangan riya untuk melakukan sholat. jadi gini Pak, ini baru yang Al-Ma'un ya. Sedikit saja, teman-teman ada yang tahu kisah tentang Alam Taro? Surat Al-Fil tahu kan? Iya. Ya, yang bikin istimewa itu bukan arti atau apanya. Kan dulu orang Quraisy bikin tandingan surat Al-Fil. Pernah dengar? Al-Fil, Mahwal Fil, kayak gitu tandingannya. Tapi teman-teman tahu nggak dahsyatnya Alam Taro itu di mana? Itu kan kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu pas diserang sama Abrahah itu, beliau kan dirampas untanya, ceritanya sederhana. Habis itu diambil, disamperin Abraha itu, katanya, saya mau ambil unta saya, katanya gitu. Lah, kata Abraha, gue mau nyerang Ka'bah nih sekarang, katanya gitu. Gimana nih? Harus gimana? Katanya. Ya udah, sok serang aja, katanya. Saya itu pemilik unta itu, katanya. Kalau Ka'bah mah ada yang punya, katanya. Urusan aja sama yang punya Ka'bah, katanya kayak gitu. Makin panas Abraha kayak gitu ketika itu. Akhirnya beneran diserang. Nah, Alam Taro itu dari mana? Semua orang Quraisy itu diajak sama Abdul Muthalib untuk naik gunung tertinggi. Abdul Muthalib bilang kayak gini, katanya Nabi Muhammad, sok lihat itu sekarang. Apa yang akan terjadi dengan Abraha yang mau menghancurkan Baitullah kayak gitu. Alam Taro. Apakah kamu tidak melihat? Karena mereka semuanya melihat dari atas. Itu kisah dari Alam Taro. Nah, dari Pak Dedi tadi apa? Ketika kita tahu maknanya lebih detail, maka akan menimbulkan rasa takut. Rasa takut yang baik ya, bukan yang ketakutan over takut kayak gitu. Itu bagus sekali. Saya juga berterima kasih dengan Ustadz Gilang, dan tentunya juga saya berterima kasih sama sebenarnya sponsornya sekarang itu teman saya. Teman saya siapa? Andi Amar. Andi Amar itu anaknya Menteri Pertanian sekarang, Amran Sulaiman. Nah, ya, kemarin saya bilang, Mar, gue ada kegiatan gini,
mau support atau enggak katanya gitu. Diteliti sama dia karena ternyata eventnya bagus, orangnya banyak, dia bilang ya saya support. Maka kita nggak minta apa-apa dari Amar, nggak minta apa-apa dari kita, dia cuma minta doa saja, semoga segala urusannya dilancarkan. Besok 3 Maret dia menikah. Masya Allah. Ini Maret. ya 3 Maret ini besok. 24 Februari akad, 3 Maretnya menikah. Ya kita doakan semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga diberikan kelancaran segala macamnya. Pernah viral itu, teman-teman. Ada yang pernah dengar ada orang Makassar yang melamar dengan uang panai 10 miliar? Ada. Enggak, tapi saya nggak begitu peduli waktu itu. Iya, itu orangnya. Ya gitu. Ya, jadi dia support acara ini. Nah, yang lain selain Pak Dedi, satu lagi lah yang kayak wah baru gitu seperti itu. Siapa? Saya minta akhwat dong. Ini Pak Dedi udah mewakili kaum Adam. Yang ibu-ibu atau siapa? Silakan. Ada satu Ustadz. Ya, Bu Ika silakan. Ana baru tahu kalau sonamun itu artinya berhala Ustadz. Jadi kemarin dijelaskan oleh Ustadz bilang sonamun ini salah satu sebutan berhala yang diantaranya ada berhala Uzza, ada berhala Manat, ada berhala banyak yang di surat Al-Lahab. Lagi-lagi surat Al-Lahab ini sangat-sangat memberikan motivasi untuk tidak melakukan hal yang seperti Abu Lahab, tidak menyampaikan seperti kayu bakar yang kayak istrinya Abu Lahab, dan itu menjerumuskan dua-duanya ke dalam neraka yang sangat-sangat pedih gitu. Dan di zaman sekarang cewek kalau udah kumpul pasti nggak ada lain nggak bukan untuk ya itu tadi untuk berubah. Iya, betul. Jadi itu yang membuat saya bagi kaum Hawa untuk menghindarkan dosa yang gibah tadi dan memotivasi diri untuk enggak juga jadi pembawa kayu bakarnya. Kompornya. Kompornya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya pernah baca juga itu Al-Lahab. Andaikan Abu Lahab dulu jahatnya ke Nabi Muhammad nggak terang-terangan, biasa-biasa aja. Dia jahat tapi nggak terang-terangan. Mungkin dia nggak sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tapi Abu Lahab itu udah jahat, terang-terangan lagi jahat. Terang-terangan. Dia pede itu, melakukan kesalahan itu dengan percaya diri seperti itu. Nah, sebagai penutup, teman-teman, sebelum ini, kira-kira ini mau dilanjut atau enggak ini? Lanjut. Ya, jadi gini. Ini kan dari 160 ya. 160 orang. Saya nanya Ustadznya dulu ini. Ustadz bilang siap atau enggak? Gimana? Gimana Ustadz bilang siap? Insya Allah siap. Ini kita doakan Ustadz bilang lagi masukkan proposal tesis ini ya. Biar dipermudah. Karena kayaknya syarat dari calon ininya itu harus S2 dulu selesai kayaknya. Insya Allah Ustadz dimudahkan Ustadz. Amin. Semoga benar-benar dimudahkan. Ya nanti kalau ibu-ibu terima undangan online, ya itu kayaknya Ustadz bilang dulu daripada saya. Ya. Bareng yang jangan Ustadz. Oh jangan, kalau bareng nanti repot ini. Nanti kalau saya nikah, saya memang rencananya mau minta tolong Gilang buat ngurusin. Kalau bareng nggak bisa. Enggak, teman-teman gini. Ustadz Repo belum nikah. Oh belum. Ustadz Repo belum nikah. Masih unyu-unyu. Hari kan sudah ada rencana. Iya, masih sudah ada rencana. Rencana aja, Bu, eksekusinya mah susah. Enggak, S2 dulu. S2 dulu. Semuanya. Bukakan jodohnya yang amin. Amin. Nanti undang lewat WA jadi. Oh siap. Nanti saya siaran langsung aja ya biar bisa. Boleh.
Masya Oke, Allah. jadi gini, saya baru saja ambil kebijakan cepat ini, karena sebenarnya kan kalau kita apa namanya mau adakan kelas itu kita memikirkan ininya juga kos, terus zoomnya biayanya seperti apa. Nah sebenarnya HPP-nya itu kita bisa aman itu 150.000 kelasnya. Tapi saya punya promo, tapi dengan syarat teman-teman harus hadir kayak gini terus. Jadi absen kalau benar-benar ada halangan yang mendesak. Kalau cuman mager aja nggak boleh absen. Nah kalau teman-teman benar-benar niat, komitmen, kita mau tuntaskan jilid 1 ini. Sebenarnya kan suratnya ini banyak. Mau dituntaskan jilid 1 dari 150 itu saya potong jadi 99.000 aja. Nah, nanti teman-teman yang mau list sekarang dan itu benar-benar komitmen harus mau menyelesaikan. Biar apa? Takutnya teman-teman kalau tafsir ini sampai tengah setelah itu selesai terus teman-teman ceritakan bahaya nanti. Pernah dengar cerita Saiful Karim yang mentafsirkan Al-Qari'ah itu? Al-Qari itu kan pembaca bukan hari kiamat. Fatal takutnya nanti teman-teman belajarnya di mana? Papan tulis. Saya yang kena ini. Ini ya. Jadi seperti itu nanti saya akan buatkan list dan yang hadir hari ini, alhamdulillah yang hadir hari ini nanti kita akan buatkan e-sertifikat untuk apa namanya kenang-kenangan. Sebagai penutup saya minta semuanya on cam, saya mau SS sebagai kenang-kenangan. Akhir ini. 5 detik aja dari sekarang. Yuk. Ini ada yang di Mekah sekarang, Bu Ika di Mekah ini. Insyaallah. Yang lain. Ini adik saya ini, Makasan Dopet ini adik saya. Namanya kayak orang Madura ya. Makasan. Oke. Yang lain, ini baru masih ada beberapa yang belum on cam. Yuk. Hitungan kelima kita SS ya, kita tangkapan layar. 1, senyum aja ya, nggak usah gestur nanti dikira kampanye. Gitu. Senyum. 1, 2, wahid, itnani, talata. Sekali lagi, Masya Allah. Wahid lagi, senyumnya lebih lebar lagi. Wahid, isnani, salasa. Nah, syukuran teman-teman atas kehadirannya. Kalau saya bilang ilaliko, jawabannya apa? Ilaliko. Baik, syukur Allah hudurikum. Teman-teman bagi yang nggak lanjut nggak apa-apa. Nanti kita jangan lupa berterima kasih ke Ustadz Gilang karena sudah ngajarin kita, meluangkan waktunya, dan saya juga terima kasih ke teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Semoga ini jadi jariah, bukan hanya untuk yang mengajarkan, tapi buat teman-teman yang belajar, nanti diajarkan ke anak cucunya. Dan itu investasi yang tiada akhir. Itu saja mungkin untuk dari saya. Sebagai penutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ila liqa. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Apa-apa.